Argumen mengenai penyihir terkuat saat ini atau penyihir terkuat di masa lalu memang sering kita lihat baik dari para fans maupun dari para karakter di cerita Jujutsu Kaisen itu sendiri. Lalu bagaimana dengan argumen mengenai siapa yang terkuat di antara penyihir grade pertama atau grade 1? Jawabannya adalah di chapter 253 yang akan kita bahas kali ini. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Pertarungan di Shinjuku masih berlanjut dengan Sukuna sebagai musuh utamanya. Namun kali ini lawannya adalah Maki, bukan Gojo, Kashimo, Higuruma, Yuta maupun Yuji. Maki mengambil alih pertarungan setelah rencana serangan dadakan bisa dibilang gagal. Karena walaupun sudah terkena tusukan di dada, Sukuna masih belum mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Begitulah kata-kata dari Uraume di chapter 252. Pertarungan antara Maki dan Sukuna memberikan pertarungan berbeda dari biasanya. Karena pertarungan kali ini benar-benar pure adu fisik. Maki yang memang tak bisa menggunakan sihir dan Sukuna yang bertarung sambil menyembuhkan luka-lukanya. Namun pertarungan tidak benar-benar terjadi satu lawan satu. Ada Ino yang ikut campur dalam pertarungan. Ketika Maki terkena teknik cleave dari Sukuna, Ino sempat menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Sukuna dari belakang. Namun Sukuna mengetahui siasat Ino dan berbalik menendang Ino hingga terpental jatuh keluar gedung yang tinggi. Ya, tempat pertarungan kali ini berada di dalam gedung. Kembali seperti ketika awal Sukuna bertarung melawan Gojo yang juga masuk ke dalam bangunan. Ino yang sempat mencoba melakukan serangan dadakan tidak seperti sebelumnya. Ino tidak menggunakan pedang milik Nanami, dan Sukuna menyadari hal ini. Lagi dan lagi, Sukuna hampir 100% mengetahui rencana yang dilakukan oleh penyihir Jujutsu. Entah karena Sukuna yang memang terbiasa dengan pola dan kebiasaan penyihir Jujutsu ketika di dalam tubuh Yuji, atau inilah hasil dari hidup selama 1000 tahun. Ternyata, pedang Nanami berada di tangan Kusakabe, yang juga hendak melakukan serangan dadakan. Lagi dan lagi, Sukuna yang sudah menyadari keanehan dari Ino yang tidak memegang senjata Nanami bisa menghindari serangan Kusakabe. Sukuna bahkan langsung memukul Kusakabe hingga melewati tembok gedung. Setidaknya Kusakabe tidak sampai dikeluarkan dari gedung seperti Ino, dan Kusakabe tidak mendapatkan luka yang serius. Dengan dua serangan dadakan yang langsung digagalkan, Maki yang sebelumnya terkena serangan cleave dari Sukuna terlihat baik-baik saja. Maki memulai kembali pertarungannya dengan Sukuna. Bagi Maki, pertarungannya merupakan pertarungan yang tidak hanya harus dimenangkan, namun harus diselesaikan dengan cepat. Sekarang Sukuna tidak bisa menggunakan sihirnya untuk menyerang secara terus-menerus, karena Sukuna sedang menyembuhkan luka tusukan dari Maki. Sedangkan bagi Sukuna, pertarungan ini adalah pertarungan yang sempurna, pertarungan yang tidak dapat dilakukan oleh Sukuna kepada lawan-lawan sebelumnya. Adu kekuatan. Dalam penjelasan oleh narator mengenai Sukuna yang membandingkan pertarungan melawan Maki dan pertarungan lainnya. Sempat juga disebutkan kematian dari Gojo Satoru, yang artinya Gojo benar-benar sudah mati. Namun kematian Gojo Satoru tidak ada hubungannya dengan pembahasan kali ini. Kembali ke pertarungan Maki dan Sukuna. Pertarungan adu kekuatan dan kecepatan ini benar-benar sampai menghancurkan tempat-tempat yang mereka pijak. Pertarungan super cepat dalam real time waktu Jujutsu Kaisen, dan begitu juga secara cepat chapter yang diberikan. Belum ada satu chapter berakhir, Sukuna mengeluarkan teknik yang tidak pernah ia keluarkan sebelumnya, yaitu Black Flash atau Kokusen. Sukuna dalam pertarungan ini berhenti menyembuhkan dirinya menggunakan teknik membalik kutukan dan berfokus dalam pertarungan adu kekuatan. Lalu dengan Kokusen miliknya, Sukuna berhasil mengalahkan Maki Zenin dalam satu pukulan. Kokusen sebuah teknik yang mengingatkan para fans mengenai sang karakter utama, yang pada chapter 252, walaupun terlihat kritis dan tak bisa menggunakan teknik pembalik kutukan lagi, ada Choso yang mencoba menenangkan Yuji. Namun entah apakah Yuji berhasil memulihkan tubuhnya atau tidak, yang pasti untuk saat ini hanya tinggal satu orang tersisa yang akan melawan Sukuna. Dan dia adalah Kusakabe, seorang guru di SMA Jujutsu dengan tingkat kekuatan grade 1. Jika seseorang menanyakan kepada Kusakabe siapa yang terkuat di antara para grade 1, Kusakabe akan menjawab bahwa setidaknya yang terkuat bukanlah dirinya. Dan pertanyaan dan jawaban ini memang benar-benar fakta dan tampil di awal chapter 253. Lalu berbanding terbalik dari jawaban Kusakabe,
menurut para penyihir lain, Kusakabe merupakan yang terkuat. Meme secara singkat menjawab bahwa yang terkuat di grade 1 adalah Kusakabe. Nanami menjawab bergantung dengan situasi yang ada. Namun Nanami percaya bahwa yang terkuat adalah Kusakabe. Lalu Gojo Satoru. Seorang Gojo Satoru juga menjawab bahwa yang terkuat di grade 1 adalah Kusakabe. Namun Gojo membuat pengecualian, yaitu akan berbeda cerita jika Gojo menghitung anggota keluarga dari 3 klan besar. Yang artinya, menurut Gojo, jika ada grade 1 dari salah satu keluarga 3 klan besar, dia lebih kuat dari Kusakabe. Selain itu, Kusakabe lah yang terkuat di grade 1. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah benar Kusakabe lah yang terkuat di grade 1? Kusakabe Atsuya, karakter yang satu ini, memang memiliki karakter yang unik. Namun tak seunik dan sepopuler karakter lain. Bahkan jika para fans disuruh memvoting di antara dua karakter yang mereka favoritkan, di antara Kusakabe atau Ino, 70% akan memilih Ino dan 30% lainnya tidak memilih keduanya. Tidak hanya secara kepopuleran, Kusakabe sebagai penyihir lebih mendekati Maki Shinin sebelum mendapatkan batasan surgawinya. Kusakabe dikatakan tidak memiliki teknik bawaan seperti penyihir pada umumnya. Namun Kusakabe memiliki energi kutukan yang cukup kuat dan bisa menggunakan sihir seperti penyihir pada umumnya. Di chapter 246, Kusakabe bahkan ditampilkan bisa menggunakan Simple Domain. Kusakabe dalam bertarung ditampilkan menggunakan sebuah pedang, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu bagaimana bisa Kusakabe akan melawan Sukuna 1 lawan 1? Melawan Sukuna yang saat ini telah memakan 19 jari. Padahal ketika Sukuna baru memakan 15 jari saja, Kusakabe sudah tak berkutik di depan Sukuna ketika di Shibuya. Persentase kemungkinan untuk Kusakabe bisa menang memang hampir mustahil. Namun masih ada satu rahasia yang berhubungan dengan Kusakabe dan juga Yuji, yaitu latihan yang dilakukan oleh Yuji dan Kusakabe di chapter 222 yang sampai saat ini masih belum di-reveal, di mana Kusakabe terlihat seperti bertukar tubuh dengan Yuji. Jika memang masih ada yang disembunyikan, kemungkinan ini adalah titik balik yang bisa dilakukan oleh Kusakabe, salah satu karakter yang bisa dibilang belum mendapatkan development di dalam cerita Jujutsu Kaisen. Kita belum tahu apa-apa dari Kusakabe, atau mungkin hanya itu saja dari Kusakabe, tidak ada yang tahu. Sampai di chapter 254 atau 255 nanti, ketika di judul chapternya tertulis Kusakabe win, hanya aku Tamigeki saja yang tahu. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Kusakabe pantas mengikuti jejak karakter lain yang bertarung 1 lawan 1 melawan Sukuna? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.